Selamat datang di neraka dunia. Selamat datang di klub orang-orang yang hatinya lagi kayak kerupuk kena kuah seblak, lembek, ancur, dan gak ada harga dirinya. Kalau lu klik video ini karena lagi galau, selamat. Lu adalah beban keluarga terbaru minggu ini. Kita bakal bahas satu hal yang semua orang bilang ngerti, tapi pas kejadian tetap aja nangis di pojokan kamar mandi sambil dengerin lagu Taylor Swift yang sebenarnya nggak lu suka-suka amat. Berpisah itu menyakitkan. Duh, dalam banget ya? Enggak, itu fakta basi. Tapi yang mau gue bahas hari ini bukan soal gimana cara ikhlas, tapi kenapa lu sebenarnya menikmati rasa sakit itu kayak orang masokis. Lu tahu nggak kenapa putus itu sakit banget? Bukan karena lu kehilangan jodoh, tapi karena ego lu kegores dan lu sadar kalau lu sebenarnya replaceable, alias gampang diganti kayak baterai remote AC. Sakit kan? Nah, tonton sampai habis, biar kita bedah bareng-bareng kenapa proses pulih itu cuma mitos yang dibikin biar lu tetap beli paket data buat stalking mantan. Ritual stalking yang tidak berakhlak. Kenapa sih pas udah putus jari kita tuh kayak punya nyawa sendiri buat buka Instagram mantan, padahal udah tahu bakal sakit. Itu tuh kayak lu tahu knalpot motor panas, tapi lu jilat. Kenapa? Karena lu butuh asupan penderitaan. Lu lihat story-nya. Dia lagi makan bakso. Lu mikir, dulu dia makan bakso bareng gue. Sekarang dia makan bakso. Kok kayaknya lebih lahap ya? Apa jangan-jangan selama sama gue dia lapar tapi nahan diri? Gue berani taruhan, 70% dari rasa sakit lu itu bukan karena sayang, tapi karena lu kalah saing. Lu cuma takut dia dapat yang lebih cakep, lebih kaya, atau lebih nggak toksik dari lu. Lu pengen dia menderita. Lu pengen dia update status I miss you. Tapi kenyataannya dia malah update lagi gym. Lunya aja yang malah kayak zombie, mandi aja 2 hari sekali. Putus itu proses mematikan fitur VVIP di hidup seseorang secara paksa. Kemarin lu boleh tahu dia pup jam berapa. Sekarang mau tanya apa kabar aja rasanya kayak mau pinjam duit ke pinjol. Deg-degan dan takut ditolak. Barang mantan dan Inul Daratista. Terus ada fase balikin barang. Ini momen paling komedi. Sweater gue mana? Di rumah nanti gue gosen. Padahal dalam hati, gue bakar, gue jadiin lapel, atau gue kasih ke kucing tetangga. Kenapa kita harus ribet sama barang? Karena barang itu adalah jangkar. Lu sengaja nggak balikin hoodie-nya biar ada alasan buat chat lagi sebulan kemudian. Ini ada kancing hoodie lu yang lepas. Mau gue balikin atau gimana? Please deh, murahan banget taktik lu. Menurut gue, orang yang masih simpen foto mantan dengan alasan kenangan, itu sebenarnya cuma penimbun sampah emosional. Lu nggak menghargai masa depan karena lu masih berharap masa lalu lu bakal bangun dari kubur. Move on itu bukan menghapus memori, tapi sadar kalau memori itu udah expired. Lu mau makan roti yang udah jamuran cuma karena dulu itu roti terenak yang pernah lu beli? Enggak kan? Sakit perut yang ada. The expected end. Banyak orang bilang, gue udah feeling sih kita bakal putus. Nah, kalau udah tahu, kenapa pas kejadian lu tetap kayak orang kena serangan jantung? Ini masalahnya, manusia itu hobi banget memelihara bangkai. Lu tahu hubungan lu udah mati dari 6 bulan lalu. Baunya udah kemana-mana. Temen-temen lu udah enak denger curhatan lu yang itu-itu aja. Tapi lu tetap kasih napas buatan. Kenapa? Karena lu takut sendirian. Lu takut gak ada yang nanya, udah makan belum pas jam 7 malam. Debat trigger. Kesepian itu lebih nakutin buat lu daripada hubungan yang beracun. Makanya banyak orang bertahan di hubungan sampah cuma karena mereka nggak punya kepribadian di luar status pacar si Anu. Pas putus, lu bukan kehilangan dia. Lu kehilangan identitas lu yang emang dari awal udah nggak kuat. Pulih itu butuh waktu. Ada pepatah bilang, the best way to get over someone is to get under someone else. Waduh, kasar banget ya. Tapi mari kita jujur-jujuran. Semua orang bilang self-healing dulu, ke Bali dulu, meditasi dulu. Pret, lu meditasi yang ada malah kepikiran muka mantan lagi ketawa sama selingkuhannya. Healing itu scam kalau lu cuma diam doang nungguin waktu menyembuhkan luka. Waktu nggak menyembuhkan apa-apa. Waktu cuma bikin lu terbiasa sama rasa sakitnya. Lu cuma butuh distraksi yang lebih seru. Lu butuh hobi baru. Atau minimal lu butuh sadar kalau di luar sana ada miliaran manusia yang lebih oke dan nggak bakal bikin lu nangis cuma gara-gara masalah bales chat lama. Tendangan kenyataan. Jadi buat lu yang sekarang lagi dengerin ini sambil tiduran dan ngerasa dunia mau kiamat karena putus cinta,
Bangun. Cuci muka. Lihat tuh muka. Udah kayak cucian kotor nggak dijemur 3 hari. Berpisah itu emang sakit, tapi yang bikin lama pulihnya itu adalah drama yang lu bikin sendiri di kepala lu. Lu bukan pemeran utama di film sedih, lu cuma figuran di hidup dia yang kebetulan lagi dapet jatah adegan nangis. Besok pas lu bangun, coba jangan buka HP, coba fokus ke diri lu sendiri. Kalau lu masih ngerasa sakit, ya nikmatin. Itu artinya lu masih hidup, bukan robot. Tapi ingat, jangan sampai rasa sakit lu itu jadi kepribadian lu, karena nggak ada yang mau temenan sama orang yang topik pembicaraannya cuma seputar mantan gue dulu begini, basi. Mau gue kasih tahu rahasia biar cepet move on? Klik tombol subscribe, terus tonton video gue yang lain. Siapa tahu dengan dengerin bacotan gue, lu sadar kalau galau lu itu sebenarnya cuma kurang kerjaan aja. Gue cabut dulu, mau stalking mantan gue juga. Maksudnya mau kerja. Dadah!